Siapa yang butuh mujizat Tuhan, angkat tangan. Oke. Oke. Anda mau mujizat Tuhan? Amin. Saya akan ajari Anda untuk mengalami mujizat Tuhan. Saya tahu kebanyakan orang kepengennya mujizat dalam hal keuangan ya, saudara ya. Dan kita akan bicara bagaimana supaya Anda punya mujizat, mengalami mujizat, terutama dalam hal keuangan juga. Senang tidak, saudara? Kita turuti keinginan Anda hari ini. Kita buka kitab Wahyu, saudara. Sekali lagi, siapa yang butuh mujizat, angkat tangan. Oke, Anda kalau ingin mujizat, dengarkan baik-baik pengajaran ini, karena ini adalah pengajaran untuk Anda bisa mengalami mujizat. Kalau Anda butuh ini, kita diberi caranya, senang ya saudara? Senang kan mestinya? Betul ya? Kita sudah kepengen mujizat, terus Tuhan mau kasih mujizat, dikasih tahu caranya juga. Loh, enak gak saudara? Enak, oke? Kalau enak ya didengarkan. Kalau benar-benar butuh ya didengarkan. Yuk kita belajar. Kitab Wahyu, semua buka kitab Wahyu pasal yang pertama. Oke? Kita akan baca sama-sama saudara. Kita baca ayat 1 sampai ayat yang ketiga dulu. Judulnya Wahyu kepada siapa itu? Yohanes. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Ayat 2 silakan. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Oke, saudara, Anda lihat di sana tadi dikatakan inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hambanya apa yang harus segera terjadi. Jadi ini surat ini atau kitab Wahyu ini ya, Bapak Ibu Saudara, kitab Wahyu ini adalah wahyu pemberian Tuhan Yesus langsung kepada rasul yang namanya Yohanes. Jadi Yohanes itu dapat wahyu. Katakan sama-sama, Yohanes dapat wahyu. Nah, pertanyaan saya, wahyu itu apa? Nah, koyok wangsit. Wahyu itu ya kayak gitu. Wahyu itu wangsit. Wangsite Gusti. Itu wahyu. Tapi ya, wangsitnya itu wangsit yang jelas sekali. Wahyu. Nah, Yohanes itu dapat wahyu, dapat wangsit, ya kan? Dan ini wangsitnya nggak cuma istilahnya cuma mimpi atau dengar suara, enggak, tapi dia lihat jelas sekali. Yuk kita lihat ayat yang ke-9 saudara. Yuk lihat yuk. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan, menantikan Yesus berada di pulau yang bernama apa? Patmos. Oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus pada hari Tuhan, katakan saudara apa? Aku dikuasai oleh apa? Roh, dan aku apa? Mendengar dari belakangku suara nyaring seperti bunyi sangkakala, katanya, apa yang engkau lihat, tuliskanlah dalam sebuah kitab dan kirimkan kepada ketujuh jemaat ini. Dan macam-macam saudara. Saudara, wangsitnya adalah Yohanes ini tiba-tiba dikuasai oleh roh Allah, betul? Kemudian dia mendengar suara yang samar-samar, alun-alun. Apa banter, saudara? Banter. Nah, ini wahyu itu begitu. Pewahyuannya jelas. Ora ketok-ketoke ngene lho ketoke. Lho ora ketoke, saudara.
Wahyu itu adalah wangsit yang jelas. Nah, Yohanes dengar tadi dikatakan ada suara yang nyaring. Nyaring itu apa? Buanter, cetok. Oke? Dari belakang. Nah, yang ngomong ternyata Tuhan Yesus, saudara. Ayat 12 dulu aja. Lalu aku berpaling dan melihat suara yang bicara padaku itu. Loh, ini dilihat, betul? Ada suara di belakang terus dilihat. Ya, ikuti saya. Anda mau mujizat katanya. Ikuti kata-kata ini. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku apa? 7 kaki dian emas. Nah, dikatakan di sana tampaklah kepadaku 7 kaki dian emas. Kaki diannya ketok apa enggak? Kelihatan, ketok, betul ya? Tampak padanya. Jadi suara dengar, kemudian apa? Melihat juga, betul nggak? Ingat loh, Yohanes ini baru dapat wahyu. Wahyu itu bisa didengar, bisa dilihat. Cetok kan? Cetok ya saudara ya? Lanjut saudara. Ayat yang ke-17 yuk kita lihat yuk. Ketika aku melihat siapa? Dia, Yesus. Loh, ini menungso loh saudara. Yohanes itu sama kayak jenengan dan saya. Betul nggak? Sama kayak kita. Tapi Yohanes bisa melihat Yesus. Ini Yesus sudah di surga loh saudara. Bukan masih di dunia. Bukan. Ini sudah lama sekali. Sudah bertahun-tahun setelah Yesus diangkat ke surga. Dan ini Yohanes melihat dia melihat Yesus. Halo saudara. Itu wahyu. Wangsite Gusti tadi loh. Bisa didengar, bisa dilihat. Cetha welo-welo. Betul? Cetha. Lihat lagi saudara. Ini yang asik nih saudara. Ayat 13 yuk. Dilihat gini. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia. Lu kelihatan ya. Berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki. Lu ketok saudara. Jubahnya sampai di kaki. Sambil dibayangkan ya. Jelas kan itu kan. Jubah sampai di kaki. Kemudian yuk lagi. Dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Loh, ada ikat pinggangnya dari emas. Ikat pinggangnya Tuhan Yesus itu yang dilihat Yohanes waktu itu nggak cuma ikat pinggang kecil segini, tapi gede segini dari emas sampai ke dadanya. Gede. Kemudian ayat 14. Kita lihat baik-baik ayat 14. Kepala dan rambutnya apa? Putih bagaikan bulu yang putih metah. Loh, ketok nggak saudara? Loh, ketok itu putih. Dan matanya bagaikan apa? Nyala api. Loh, ketok matanya kayak nyala api. Waduh. Dan kakinya mengkilap bagaikan apa? Tembaga membara di dalam perapian. Loh, sampai detail loh saudara. Tembaga membara di dalam perapian. Loh, ketok banget itu. Oke, lanjut saudara, keren ini. Suaranya apa? Bagaikan desau air bah. Suaranya air bah itu apa saudara? Banjir besar. Suaranya kayak gitu. Itu suaranya Tuhan Yesus kayak gitu. Lu kedengaran seperti itu. Ini wahyu saudara. Ayat 16. Dan di tangan kanannya ia memegang apa? 7 bintang. Dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2 loh. Keren loh. Kelihatan cetok. Dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan apa? Matahari yang terik. Anda bayangkan itu? Apa yang dilihat Yohanes? Ya? Apa yang dilihat Yohanes sejelas itu. Suaranya jelas, yang dilihat jelas, dan sebagainya. Lah apa hubungane karo mujizat mau Mas? Jare kon ndonga arep ngerti mujizat malah ngomong ke wangsit. Tuh kan saudara? Saya tanya lagi, siapa yang kepengin
dapat mujizat, angkat tangan. Yang masih pengen dapat mujizat, angkat tangan yang tinggi. Saudara dengarkan. Anda kalau pengen dapat mujizat, ya, mujizat keuangan, mujizat pekerjaan, apapun itu mujizatnya yang pengen Anda dapat. Dengarkan saudara. Cara untuk dapat mujizat, cara utamanya adalah Anda wajib dapat wangsit dari atas. Anda dan saya kalau mau mengalami mujizat, Anda harus cari wahyu dari atas. Betul apa betul? Banyak orang Kristen, mungkin Anda juga, saya tidak tahu, Anda koreksi sendiri, hakimi diri Anda sendiri. Kira-kira Anda ini kalau butuh mujizat, ya kan? Yang Anda andalkan siapa? Pikiranmu sendiri atau ya wes lah, basa Jawane, basa Solo Tigone, leleh luweh. Tidak bisa, saudara. Orang Kristen itu kalau dalam masalah butuh mujizat, yang dicari wahyu dari atas. Bukan leleh luweh, itu wong Solo Tigo. Anda itu wong kerajaan surga. Wong kerajaan surga itu kalau ada masalah nyari wahyu. Nyari suara yang jelas. Nyari penglihatan yang jelas. Loh, bener itu. Anak Tuhan ini lucu-lucu, saudara. Kita ini lucu-lucu juga. Kita ini orang kerajaan surga. Pertolongan kita ada di surga. Loh, saya tanya ini, jenengan ini sebagian besar kan udah punya anak nih ya. Jadi waktu punya anak dulu, ya kan? Anakmu mau lahir, jenengan sudah cepai popok apa belum? Belum lahir loh ini loh. Sudah coba nyepai apa belum? Sudah, ya kan? Anakmu mau masuk SD, belum masuk, ya kan? Anda sudah membelikan buku apa belum? Sudah. Anda kalau punya anak, ya kan? Anda itu sudah sediakan sebelum dia mulai minta, betul nggak? Betul kan? Nah saya tanya, jenengan anak Gusti Yesus mboten? Ya kan? Bapak yang baik itu sudah menyediakan, bahkan anaknya belum minta sudah disediakan. Nah saya tanya sekarang, jenengan butuh ekonominya ada mujizat, ada terobosan. Betul apa enggak? Butuh toh? Gitu. Jenengan anake putrane Gusti Yesus mboten? Nah, kira-kira ya kan? Bapak jenengan Gusti Yesus sing apian niku sudah menyediakan apa belum? Yang yakin sudah angkat tangan. Anda sudah disediakan usaha baru, ya kan? Duitnya jutaan, duitnya puluhan juta. Pertanyaan saya, saudara, Anda butuh itu semua. Tuhan Yesus yang baik itu sudah sediakan belum? Percaya, saudara? Kita terus dengan pertanyaan saya, nyediakannya di mana? Di mana? Nah, pinter nih sekarang. Di surga. Nah, kalau Anda butuh, maka nyarinya kemana? Kemana? Surga. Lah wong barangnya neng surga kok. Betul nggak? Lah jenengan ya morone neng surga. Dipahami itu nih? Barangnya wes disediakan. Sekali lagi percaya kan saudara, pitados kan sekarang bahwa barangnya sudah ada di surga semua. Lu barangnya wes ono saudara ning surga. Mantep ora jane. Betul enggak? Barangnya sudah ada, sama kayak jenengan sudah nyediani popok bagi jabang bayi yang urung lahir ning perut tadi. Betul apa enggak? Kayak gitu, saudara. Ayo kita mikir, saudara. Berarti sekarang mujizat yang Anda inginkan terjadi itu sampun wonten napa dereng wonten? Sudah ada apa belum ada? Yang Anda kepinginkan rasanya hatimu berat goro-goro ora teko-teko kuwi. Betul?
Jebule wis ana napa durung? Sudah ada. Di mana saudara? Di surga. Ya wis Mas ayo do mati wae ning surga. Loh, ora ngono saudara. Saya tanya Yohanes tadi, lihat Yesus di mana? Di surga loh, betul nggak? Ki ora Yesus ning dunia, wis munggah ning di mana? Surga. Yohanes lihat Yesus di surga. Yohanes mati apa jeh urip sudah? Masih hidup. Apakah Anda perlu mati baru ke surga dulu? Lu ternyata enggak. Orang Kristen itu saudara ternyata bisa tembus langsung ke surga walaupun masih hidup. Enggak ada yang bilang amin. Orang Kristen itu bisa tembus ke surga sekalipun dia masih hidup. Amin saudara. Lu kok iso Mas? Kok iso wong kok ning surga urung mati kok? Lah wong sing mati wae urung tentu ning surga, betul enggak? Lu gini loh saudara, dengarkan, kenapa kok kita bisa langsung tembus ke surga? Gini ceritanya. Di belakang Anda itu ada mambu-mambu anggur napa mboten? Kenapa ada anggurnya? Napa niku namanya? Perjamuan kudus, betul kan? Kenapa kok jenengan kok perjamuan kudus? Diombeni anggur kok do gelem, kenapa? Jarene kowe marai mabuk kok diombe, wong Kristen itu senengane mabukan. Apa gitu saudara? Ndak kan? Kenapa kok jenengan gelem? Diwenehi anggur pendetane kok do gelem kabeh iki piye to jane? Kenapa saudara? Karena apa? Anggur niku apa? Darah Yesus penebusan dosa. Dengarkan, jenengan jadi Kristen, dosamu ditebus, berarti jenengan sudah suci. Orang yang suci itu bisa langsung ke surga. Bisa mengerti? Kenapa Yohanes bisa langsung ke surga? Yang pertama, suci. Sudah ditebus Yesus. Betul enggak? Saya tanya nih, di syarat yang pertama ini ditebus Yesus. Yohanes ditebus Yesus. Jenengan saya tanya, ditebus Yesus napa mboten? Ditebus, berarti jenengan ada peluang langsung ke surga enggak? Oh, sama kan? Sama Yohanes kan? Kalau Yohanes bisa tembus ke surga, dapat wangsit, suara, penglihatan jelas di sana. Maka jenengan mestinya juga bisa. Amin? Ingat tuh, mukjizatmu sudah ada. Anda harus lihat. Betul nggak? Oke, yang setuju sampai di sini, yang mengerti, paham, katakan yes. Oke. Tapi ada syarat kedua, saudara. Kenapa Yohanes dapat wangsit jelas? Nyatanya orang Kristen do dapat wangsit napa mboten? Oke, sing mboten. Betul enggak? Nah, ini saya kasih tahu caranya. Yang kedua. Cara yang pertama udah semua itu, kita udah ditebus Yesus. Amin. Cara yang kedua, saudara, ini sing ora patek muding tadi loh. Ini begini. Orang Kristen ini ora patek mudingnya di sini. Saudara, Anda perlu tahu, Tuhan Yesus itu punya murid, ya. Sebenarnya muridnya ribuan. Tapi ada 12 yang dia pilih langsung. Berapa saudara? 12 dipilih langsung sama Yesus. Di antara 12 ini ada 3 orang yang dekat dengan Tuhan. Siapa tadi 3 orang? Yohanes. Siapa lagi? Petrus. Satu lagi siapa? Yakobus. Di antara ketiga orang ini ada satu yang paling dekat sama Tuhan. Dikasihi lebih dan mengasihi Tuhan lebih kuat. Siapa dia? Yohanes. Yohanes di antara semuanya yang paling mencintai Tuhan, yang paling sayang sama Tuhan, itu siapa? Yohanes.
Nah ini, kalau Anda mau tahu caranya yang kedua untuk bisa dapat wangsit wahyu yang jelas adalah Anda perlu belajar jadi orang Kristen yang mencintai Tuhan sangat kuat. Alah ngono meneh mas lu emang ngono. Lu Kristen kuwi ngono. Barang siapa makin mencintai Tuhan, Tuhan juga makin mencintainya loh, gitu loh. Amin, saudara. Yohanes itu mencintai Tuhan sangat kuat. Waktu Tuhan Yesus disalib ya saudara ya, lainnya kabur semua itu. Betul nggak? Anda bacakan ceritanya kan? Bahkan si Petrus yang tadi deket aja nyangkal Yesus sempat dia. Kabur semua dari jauh. Yohanes saja yang datang. Berani datangi Tuhan, bawa Maria di sampingnya. Dia dekati mayat Yesus, Yesus yang disalib itu. Sampai Tuhan sendiri ngomong, Bu Maria, aku sebentar lagi tidak ada di sini. Anggaplah Yohanes anakmu. Dia ngomong gitu. Seolah-olah dia ngomong, anggap Yohanes itu sebagai penggantiku. Yohanes yang marani, lainnya kabur. Beda, sudah. Beda. Karena dia sangat mengasihi Tuhan Yesus. Nah kita ini, kalau Anda mau dapat wangsit, saudara, wahyu dari Tuhan, kasih Tuhan lebih kuat. Gini, caranya mengasihi itu gini loh. Kasihi Tuhan melebihi cintamu pada dirimu sendiri. Loh Yohanes kok wani marani Yesus disalib. Itu kan jane mikir, aku nek rono gentenan aku disalib sisan bar gitu, betul enggak? Iya kan? Kan posisinya Yesus itu terpidana mati saudara waktu itu. Betul enggak? Iki wani marani disalib sisan mati sisan iki. Loh jane kan mikir gitu kan? Apakah Yohanes enggak bisa mikir gitu? Loh iya dia juga mikir. Tapi kenapa dia berani datangi Yesus? Itu karena gini, aku mencintai Tuhanku lebih daripada diriku sendiri. Mati rak popo aku tak melu Tuhan. Itu loh. Betul nggak? Ya. Itu sebabnya dia wani marani, liane duwet dimati. Pergi semua. Betul? Nah, saudara, kasih pada Tuhan itu melebihi kasih pada dirimu sendiri. Maksudnya gini, kalau jenengan untuk acaranya Tuhan, misalkan jenengan untuk doa, untuk sembahyang, untuk pelayanan, untuk memberi berkat dan lain sebagainya, jenengan masih mikir awakmu dewe, itu belum cinta sama Tuhan artinya. Orang yang cinta Tuhan wis ndak mikir awake dhewe, saudara. Yang penting Tuhan. Nah di sini, di titik ini, sebagian besar anak-anak Tuhan, orang Kristen gagal semua. Makanya orang entuk wangsit, saudara. Betul nggak? Orang entuk wahyu. Saya mau cerita ini. Di masa pandemik ini, saudara. Jenengan kalau mau lolos di masa ini dan lolos sebagai pemenang, lainnya pada tumbang, jenengan makin jaya. Hanya wangsit wahyu Tuhan yang bisa membuat Anda jaya. Serius, saudara. Saya ada saksian teman-teman di Jakarta. Mereka itu kalau doa, ya mereka orangnya gitu. Sama Tuhan tuh cintanya kuat sekali. Kalau pemimpinnya sudah bilang, ayo nyebar ke semua daerah di seluruh Indonesia, wah nyebar semua mereka. Apapun pekerjaannya tinggalkan sebentar. Bahkan itu nggak dikasih uang beberapa dari gerejanya, ya beberapa ada yang dikasih tapi cuma dikasih setengah, setengahnya bayar sendiri, yang lainnya mereka bayar sendiri full. Nah itu nggak cuma muda-muda, ubanan kayak mbah, wani, ayo gerak-gerak langsung buat Tuhan, nginjil di jalan-jalan. Oh itu gitu mereka, berani. Nah saudara, mereka tuh cintanya kuat sama Tuhan. Nah kan bingung, lu kok ngono lah, nek dipecat piye mereka? Lu jangan salah. Orang-orang yang cintanya kuat sama Tuhan ini, saya pernah ke rumahnya salah satu. Di rumahnya itu
Ada ruang khusus untuk doa, saudara. Bersih sekali. Indah sekali. Saya dulu pernah foto, tapi nggak tahu fotonya ada di mana. Ada kayak maligainya, ada kayak tahtanya begitu. Wah, dibikin bagus sekali. Mereka kalau doa sungguh-sungguh di sana. Ceritanya mereka itu tentu Tuhan pernah berkata, kamu akan jadi kepala dan bukan ekor. Artinya apa? Kamu jadi bos bukan karyawan. Nah, mereka ini kan orang-orang awalnya ya karyawan semua, awalnya ya bukan siapa-siapa. Mereka doa, ada yang dapat penglihatan, saudara. Penglihatannya, nah tadi wahyu, wangsit, dapat wangsit di sana di sorga itu. Dia lihat ada air terjun, ya kan? Ada raja wali. Loh, mereka dapat ide itu. Wah, iki tak gawe batik ono air terjune, ono raja waline. Loh, digawe itu, saudara. Ono kembange tulisan Tuhan semua. Loh, kok duwe ide kayak ngono? Ono warnanya seperti ini di surga, dibikin batik kayak gitu. Jadilah batik-batik yang mungkin kita masih ingat dulu saya bagikan batik, ya. Seperti itu contoh-contohnya. Batik itu satunya harganya 150.000, 280.000, larang-larang, saudara. Lu kok yono sing gelem nuku? Lu itu, saudara. Itu wangsit. Dia dapat wangsit dibikin di dunia alam nyata payu, saudara. Nah, ini cuma satu kesaksian. Kesaksiannya banyak. Akhirnya mereka pada jadi juragan-juragan semua. Jadi bos-bos semua. Lu duwe pikiran dari mana? Wangsit dari atas. Karena mereka sampai ke surga, lihat itu. Ngerti dia apa yang harus dikerjakan. Tanggap? Nah, orang Kristen tuh caranya begitu. Jenengan sampai ke surga, lihat-lihat di sana, nanti Tuhan kasih tahu. Iki lho yang perlu mbok lakoni ning donya. Gawe yo ngene. Nyoba ngene. Gawe yo ngene. Nangkep ya? Kenapa kita ya? Aku wis doa bertahun-tahun. Aku wis kerja bertahun-tahun. Ngene-ngene wae. Karena Anda tetap tadi di dunia terus. Tembuso ke surga. Lihat di sana. Cari wangsit penglihatan suara di surga. Sampai kamu lihat sendiri lalu, wah itu tak bikin. Loh, orang itu tadi bikinnya apa sudah punya modal? Belum punya modal. Bikinnya apa langsung sudah punya uang? Belum punya uang. Kalau dia bikin apa ya terus langsung payu. Iku apa yang bikin ya pasti ada pikiran. Nah, ini tak gawe apa ya payu. Mesti ada, saudara. Tapi dia percaya apa yang dia lihat. Lalu dibikin di dunia. Sampai hari ini udah bertahun-tahun bisnisnya. Itu jalan terus, saudara. Amin? Begitulah caranya. Suatu hari waktu saya awal-awal pelayanan, saya datang ke Tuhan. Tuhan, jemaatmu kok oke sing urung duwe pekerjaan. Saya doa. Saya minta ke Tuhan, Tuhan tolong saya dikasih tahu piye carane supaya mereka punya pekerjaan. Saya doa. Saya coba ini itu, saya pelajari ini itu. Tiba-tiba Tuhan bicara begini, saudara. Nak, berhenti. Loh, tujuanku apik enggak tadi? Apik ya? Tapi Tuhan ngomong, berhenti. Itu Tuhan po setan. Tahu ya? Nah, saya tanya, lah ngopo Tuhan kok berhenti? Dan bilang begini, kalau yang nyari wangsitku itu kamu, untuk mereka gak akan tak kasih. Tapi Tuhan bilang, mereka yang perlu sendiri, yang harus nyari wangsit padaku, baru tak kasih. Wahyu Tuhan hanya diberi kalau Anda nyari dengan sungguh-sungguh. Yang perlu, yang butuh, yang merasa perlulah yang harus nyampe masuk ke surga. Nyari wahyu di atas. Ora iso diwakili. Tangkap, saudara? Anda butuh mukjizat?
tembus ke surga masing-masing. Ojo ngongkon pendeta mau mewakili, ora bakal dikasih Tuhan. Amin. Ora iso itu kita itu mewakili kowe sing senengane doa aku ora usah. Loh, di rumah itu ya, siapa yang butuh dia yang harus nyari Tuhan. Gak bisa itu nanti suaminya yang rajin doa atau istrinya yang rajin doa lalu dia berkata wes kayak wae sing doa. Aku ora usah. Aku jadi bingung. Ya bingung terus. Betul apa enggak? Ya bingung terus. Jadi wahyu itu masing-masing, betul enggak? Kalau Anda butuh carilah. Masa kowe doa ning ora iso-iso? Pertanyaannya simpel. Kamu cinta Tuhan apa tidak? Banyak orang berdoa tapi hatinya ternyata hidupnya tidak cinta Tuhan. Cinta Tuhan kayak apa? Tadi loh. Cinta Tuhan tuh orang mikir kayak awake dhewe. Mati pun ra masalah, yang penting Tuhan. Itu. Amin, Saudara? Ayat lain Tuhan berkata, barang siapa mengasihani, menyayangkan nyawanya, maka ia akan kehilangan nyawanya. Betul? Tapi barang siapa merelakan nyawanya demi aku, demi Injil, demi Yesus, maka ia akan memperolehnya di surga dan di bumi ini. Betul gak? Jadi saudara, Anda mau dapat wahyu? Anda mau dapat mujizat? Mujizatmu sudah tersedia di atas. Ambillah. Cintai Tuhan lebih kuat. Jangan sampai nanti ketika Anda meninggal lagi ditunjukno Tuhan kuwi lho, berkatmu isa ning kene kabeh. Anda semua masih punya waktu untuk hidup bertahun-tahun ke depan, apalagi yang muda-muda. Pakai hari-harimu, tahun-tahun hidupmu itu untuk belajar mencintai Tuhan. Sampai Anda dapat wahyu dari atas. Setiap Anda, saya percayakan Anda sudah ditebus oleh darah Yesus, lunas dibayar. Maka kuncinya tinggal kita belajar mencintai Tuhan. Kalau sampai Anda cinta Tuhan dengan sangat seperti Yohanes, saya yakin semuanya dapat wahyu dari atas. Saudara, kunci yang ketiga saya kasih tahu sedikit. Caranya untuk dapat wahyu adalah jenengan dan saya harus percaya. Harus percaya bahwa Tuhan mau kasih Anda wahyu. Banyak orang berdoa tapi mikirnya aku ya nek dijawab Tuhan, ora ya ora apa-apa. Ndak boleh, Saudara. Tuhan itu sudah pasti mau menjawab Anda. Pertanyaannya, cintamu sampai apa enggak ke Tuhan? Benar-benar ada rasa cinta apa tidak? Kalau Anda cinta, yang berikutnya harus Anda pikirkan adalah percayalah Tuhan mau mengasihi Anda. Tuhan sudah menyediakan berkatnya buat Anda, mujizatnya sudah ada, tinggal jenengan yang terus menggapai dia sampai dapat. Jangan pernah berhenti mencari dan mencintai Tuhan sebelum Anda dapatkan Tuhan. Amin. Mari kita jadi orang Kristen yang seperti itu. Tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Mari bangkit berdiri, kita akan berdoa.